Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang beserta head-to-head timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan agar pelatih timnas Indonesia Sintayong mempersiapkan skuad Garuda dengan matang, baik dari sisi tim maupun taktik, terutama menjelang dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Timnas Indonesia yang berada di grup C akan menjamu Jepang dalam laga kelima pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 4 hari kemudian, tim Merah Putih akan kembali berlaga di tempat yang sama akan menghadapi Arab Saudi. Dua laga tersebut menjadi penentu penting bagi skuad asuhan Sintayong yang masih memiliki 6 pertandingan tersisa di grup. Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kelima di klasemen grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dengan detail mendapat hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 dengan Australia, 2-2 dengan Bahrain, dan 2-1 saat melawan Cina. Setelah kekalahan dari Cina, keputusan Sintayong untuk merotasi komposisi pemain utama menuai kritik dari publik sepak bola Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir berharap Sintayong dapat mematangkan strategi lebih baik, terutama saat menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi, agar target finish 4 besar dapat tercapai. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya stabilitas taktik timnas Indonesia dalam laga-laga mendatang. Menurutnya, Sintayong perlu mempertahankan stabilitas permainan sehingga timnas Indonesia bisa tampil optimal, yakni tanpa terulangnya kesalahan strategis yang disebut-sebut sebagai penyebab kekalahan dari Cina. Erick Thohir juga menutup arahannya dengan harapan agar timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi dengan lebih siap demi menghindari kritik tajam dari publik, terlebih agar timnas Indonesia mampu mengamankan poin dan menjaga asa untuk lolos ke konsentrasi Piala Dunia 2026. Berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia versus timnas Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 1990 yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia tahun 1990 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match kelima hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Jepang. Timnas Indonesia diprediksi akan memakai formasi 3-4-3, sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Di posisi penjaga gawang, timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia, sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Gion Suzuki sebagai penjaga gawang utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kanan. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Max Silger sebagai center back kanan utama timnas Indonesia,
Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Ko Itakura sebagai center back kanan utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back tengah. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Jay Iqbal sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Shogo Taniguchi sebagai center back tengah utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kiri. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Rizky Ridho sebagai center back kiri utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Koki Machida sebagai center back kiri utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kanan. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Ritsu Doan sebagai fullback kanan utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kiri. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Kaoru Mitoma sebagai fullback kiri utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kanan. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Ao Tanaka sebagai gelandang bertahan utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu gelandang bertahan sebelah kiri. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Nathan Joaon sebagai gelandang bertahan sebelah kiri utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Hidemasa Morita sebagai gelandang bertahan sebelah kiri timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Eliano Reiser sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Takefusa Kubo sebagai winger kanan utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kiri. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Ragnar Ortmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Takumi Minamino sebagai winger kiri utama timnas Jepang. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi striker depan. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Rafael Strike sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Sedangkan timnas Jepang diprediksi akan menggunakan Ayase Ueda sebagai striker depan utama timnas Jepang. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting lineup timnas Indonesia kali ini? Dan mampukah timnas Indonesia mengalahkan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Kita doakan sama-sama agar timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Jepang kali ini. Jika kalian setuju, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam olahraga.